lagi bersama Ibu Lintang Cahaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat seru dan pastinya ada di sekitar kita. Kita akan belajar IPAS tentang ragam bentang alam. Wah, apa itu ya bentang alam? Penasaran kan? Yuk, kita mulai petualangan belajar kita hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian pergi ke pantai? Atau mungkin ke gunung? Atau melihat sawah yang luas? Nah, semua tempat yang kalian sebutkan itu adalah contoh dari bentang alam. Loh, jadi bentang alam adalah berbagai bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Indonesia, negara kita tercinta, itu kaya sekali akan ragam bentang alam. Dari ujung barat sampai ujung timur, pemandangannya indah dan berbeda-beda. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian bisa menganalisis berbagai macam bentang alam dan hubungannya dengan pekerjaan atau profesi masyarakat di sekitarnya. Jadi, setelah menonton video ini, kalian akan mengerti kenapa orang di pantai pekerjaannya berbeda dengan orang yang tinggal di gunung. Seru kan? Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu dataran tinggi. Coba bayangkan sebuah daerah yang datar, tapi letaknya tinggi, udaranya sejuk, bahkan cenderung dingin. Itulah dataran tinggi. Biasanya, dataran tinggi berada lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Karena udaranya yang sejuk, tanah di dataran tinggi sangat subur untuk tanaman tertentu. Kira-kira tanaman apa ya yang cocok ditanam di sana? Betul sekali. Teh, kopi, sayur-sayuran seperti kol, wortel, dan stroberi tumbuh subur di dataran tinggi. Nah, karena banyak perkebunan, profesi atau pekerjaan masyarakat di dataran tinggi, kebanyakan adalah sebagai petani kebun. Mereka menanam, merawat, dan memanen hasil kebun untuk kemudian dijual. Selain petani, ada juga yang bekerja di sektor pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata atau memiliki penginapan, karena pemandangan di dataran tinggi itu indah sekali. Contoh dataran tinggi yang terkenal di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Sekarang, kita turun sedikit ke dataran rendah. Sesuai namanya, dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas dan datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya, daerah ini punya suhu yang lebih hangat atau panas. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya itu terletak di dataran rendah. Karena lokasinya yang datar dan luas, dataran rendah menjadi pusat kegiatan penduduk. Banyak sekali profesi di sini. Ada yang bekerja di kantor sebagai karyawan. Ada yang menjadi pedagang di pasar, guru, dokter, polisi, dan banyak lagi. Selain itu, lahan di dataran rendah juga cocok untuk pertanian. Tapi tanamannya berbeda. Di sini, banyak petani yang menanam padi, jagung, dan palawija. Jadi, profesi petani sawah banyak kita temukan di dataran rendah. Kawasan industri dan pabrik juga banyak dibangun di sini. Selanjutnya, kita menuju ke tempat yang pasti kalian suka, yaitu pantai. Pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Pemandangannya indah dengan pasir dan ombak. Siapa yang bisa tebak apa profesi utama masyarakat di daerah pantai? Yep, benar sekali. Nelayan, mereka melaut untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Hasil tangkapan itu kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. Jadi, ada juga pedagang ikan. Selain itu, ada juga petani garam yang memanfaatkan air laut untuk membuat garam. Sebagian masyarakat juga membuat kerajinan dari kerang atau bahan-bahan dari laut. Dan jangan lupa, karena pantai adalah tempat wisata yang populer, banyak juga yang bekerja sebagai penjaga pantai, menyewakan papan selancar, atau membuka warung makan dan penginapan. Dari pantai, kita bisa melihat lautan yang luas. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas dan mengelilingi daratan. Lautan adalah sumber daya alam yang luar biasa.
biasa. Di dalamnya hidup jutaan jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Profesi yang berhubungan dengan laut tentu saja adalah nelayan modern yang menggunakan kapal besar. Ada juga peneliti kelautan yang mempelajari kehidupan di bawah laut, atau bahkan anggota TNI Angkatan Laut yang menjaga keamanan perairan kita. Nah, dari tadi kita membahas daerah yang datar atau berair. Sekarang kita akan mendaki ke tempat yang tinggi dan menjulang, yaitu gunung. Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menonjol tinggi ke atas. Gunung yang masih aktif disebut gunung berapi. Daerah pegunungan memiliki udara yang sangat sejuk, mirip dengan dataran tinggi. Tanah di lereng gunung sangat subur, cocok untuk berkebun sayur dan buah. Jadi, banyak penduduknya yang berprofesi sebagai petani. Selain itu, beberapa gunung memiliki hasil tambang seperti belerang. Maka, ada juga profesi sebagai penambang belerang. Contohnya, di Gunung Ijen. Karena keindahannya, gunung juga menjadi tujuan pendakian. Sehingga, muncul profesi sebagai Pemandu pendaki gunung atau porter yang membantu membawa barang-barang para pendaki. Sekarang, coba kita simpulkan ya. Kita sudah belajar 5 bentang alam utama, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, laut, dan gunung. Setiap bentang alam punya ciri khasnya masing-masing, mulai dari ketinggian, suhu, sampai sumber daya alam yang ada. Perbedaan ciri khas inilah yang membuat profesi atau pekerjaan masyarakatnya juga berbeda-beda. Di dataran tinggi yang sejuk, banyak petani kebun teh dan kopi. Di dataran rendah yang luas, menjadi pusat perkantoran, industri, dan pertanian padi. Di pantai, masyarakatnya menjadi nelayan dan pedagang ikan. Di lautan, ada nelayan modern dan peneliti. Dan di gunung, ada petani sayur dan pemandu pendaki. Ini menunjukkan betapa hebatnya manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keren sekali, kan? Ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan kekayaan alam Indonesia yang begitu beragam. Nah, sebagai tugas untuk kalian di rumah, coba perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian, termasuk bentang alam. Apakah daerah kalian? Lalu, coba amati dan tuliskan apa saja profesi atau pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian. Tulis di buku tugas kalian ya. Nanti kita bahas bersama di kelas. Wah, tidak terasa ya. Waktu belajar kita sudah hampir selesai. Hari ini, kita sudah menjelajahi Indonesia lewat berbagai bentang alamnya yang indah. Semoga apa yang Ibu Lintang sampaikan hari ini bisa menambah wawasan kalian dan membuat kalian semakin cinta dengan negeri kita, Indonesia. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ya, tetap semangat. Belajar, teruslah menjadi anak yang cerdas dan kreatif. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, anak-anak hebat.